selamat malam, selamat datang di channel Ngoding Slur. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngajarin gimana caranya pakai CSS. Yang perlu kalian ketahui, ada 3 cara penggunaan CSS. Pertama ada internal CSS, kedua ada external CSS, dan yang ketiga ada inline CSS. Nah, langsung saja kalian buka text editornya. Kita bakal nyoba yang pertama yaitu internal CSS. Di sini gue pakai Visual Studio Code, terserah kalian mau pakai text editor apapun. Dan di sini gue udah nyiapin folder namanya part1. Langsung aja gue buat filenya namanya internal underscore css.html. Kita coba bikin yang internal css html dulu ya. Nah, kalau di Visual Studio Code ada cara cepat untuk membuat tag-tag HTML-nya, kerangka HTML-nya maksud saya, dengan cara tanda seru. Nah, kalau udah keluar ini langsung aja di enter. Ini udah jadi tag-tag HTML, kerangka HTML-nya. Di sini gue bakal bikin pertama H1 internal CSS example. Di bawahnya gue bikin paragraf lorem ipsum. Nah, kalau udah di save, coba kita buka dulu di browser. Di sini gue makainya Mozilla, terserah kalian mau pakai browser apapun. Ini udah jadi ya yang kita buat barusan. Balik lagi ke text editor. Nah, kita coba mulai bikin internal CSS-nya. Pertama-tama kalian ke bagian head ini, head, terus kalian ke bawahnya title. Nah, biasanya kalau internal CSS itu dibuatnya di head ini dan di bawahnya title ini. Nah, langsung aja ketik style. Kalian mau apa nih yang mau diganti, colornya atau mau diganti backgroundnya? Coba kita buat dari body ya. Bodinya itu mau gue ganti background colornya jadi light blue. Nah, kemudian H1 nya colornya mau gue ganti jadi light green. Terus paragraf juga mau gue ganti colornya jadi light pink. Save, balik lagi ke browser, reload. Nah, udah jadi nih ya internal CSS tag H1 nya yang internal CSS example ini udah berubah warnanya jadi lime green ya tadi, jadi light green maksud saya, dan yang tag paragrafnya juga udah berubah jadi light pink. Kurang lebih kayak gini caranya pakai internal CSS. Keuntungannya pakai internal CSS tuh stylenya ini cuma kena di halaman ini aja, nggak bakal berlaku di halaman-halaman yang lainnya. Misalkan gue contohin gini, gue bikin namanya halaman kedua.html, gue kasih H1 halaman kedua. Nah, buka dulu di browser ini ya. Nah, nggak berubah kan, masih dia pakainya yang halaman kedua ini dia pakai warna bodinya ini dengan warna standar yaitu putih, dan di halaman yang internal CSS HTML tadi ini pakai body yang light blue tadi, yang ini yang udah kita buat. Nah, tapi ada kelemahannya juga nih. Misalkan gue pengen background colornya ini light blue juga di halaman kedua. Nah, pasti kalian mikirnya tinggal copy aja style yang di sini, pindahin ke halaman kedua. Ini jadi, nih kita lihat ya, jadi fine-fine aja sebenarnya, tapi ini kurang efisien. Coba misalkan
file stylenya ini ada banyak, masa bakal di copy semuanya dipindahin ke sini. Nah, ini ada caranya lagi, gimana biar kalian nggak usah copy lagi ke halaman yang lainnya. Kita bakal selanjutnya ke external CSS. Ini gua hapus dulu ya halaman keduanya. Gue bikin file baru namanya external html external css .html. Ini untuk bodinya. Nah, kita buat lagi file baru namanya style.css. Nah, di sini nih di style.css ini yang bakal kita kasih kode-kode CSS kayak tadi, sintaks CSS kayak tadi yang kayak gini nih. Jadi kita nggak bakal naruh sintaks CSS-nya di hit lagi, tapi kita bakal naruhnya di file style.css tadi. Nah, balik ke external underscore css.html, gue mau bikin h1 namanya external css example paragraph lorem ipsum. Nah, save. Kita buka dulu ya ke browser. Nah, udah jadi nih yang baru kita ketik tadi, external css example. Gimana caranya manggil CSS-nya? Nah, pertama-tama nih kita ke bagian hit dulu, kita kasih link. Nah, di href ini kalian panggil nama file CSS yang udah kalian buat sebelumnya. Tadi kan kita buat namanya style.css. Langsung save aja. Nah, langsung masuk ke halaman style.css-nya. Di sini gue pengen ganti warna bodinya, misalkan background color royal blue, salmon aja deh, salmon. Gue juga pengen ganti H1 nya jadi warna silver, terus paragrafnya gue ganti jadi warna spring green. Save. Kita buka browser, reload. Nah, udah jadi ya. Ini bodinya warna salmon, H1 nya warna silver, dan paragrafnya warna spring green. Jadi kurang lebih kayak gitu caranya pakai external CSS. Keuntungannya ya kalau misalkan kalian punya style yang sama, nggak usah bolak-balik lagi ngopi-ngopi kayak gini nih di bagian hit. Nah, kalian cuma tinggal panggil aja link ini nih, terus panggil file style.css nya, file ini. Gue contohin ya, misalkan gue pengen bikin file namanya halaman kedua.html, terus gue pengen bodinya ini warnanya sama kayak di halaman yang ini, yang external underscore css.html. Tadi kan ini warnanya salmon ya, gue juga pengen warnanya salmon, tapi gue nggak mau bikin style lagi kayak di internal CSS sebelumnya. Jadi gue cuma tinggal panggil link, terus gue panggil file style.css nya, gue bikin h1 di sini, misalkan namanya halaman kedua. Save, buka di browser. Nah, ini udah jadi ya. Jadi keuntungannya kayak gitu, nggak perlu bikin lagi style lagi, cuma tinggal panggil file style.css nya aja. Nah, tapi juga ada kekurangannya di external CSS ini. Misalkan kalian internetnya lagi lambat, kemungkinan file CSS ini nggak bakal di load, jadi halaman ini tidak akan ngeload CSS nya. Tampilannya bakalan jadi tampilan standar seperti nggak ada CSS nya gitu.
Jadi kekurangannya kurang lebih kayak gitu. Nah, sekarang selanjutnya ke inline CSS. Gue buat file baru dulu, namanya inline_css.html. Inline, kita biarin aja dah dokumen. Gue bikin satu inline CSS sample paragraph. Nah, buka dulu ya di browser ya. Ini yang tadi barusan kita buat. Balik lagi ke text editor. Caranya pakai inline CSS tuh kita langsung masih apa ya namanya, atribut HTML namanya style di bagian tag HTML ini. Misalkan gue pengen ngasih warna biru di H1 ini, gue langsung ke H1 terus gue kasih atribut style, lalu gue kasih color blue. Nah, gue juga mau paragraf ini gue styling style. Gue mau kasih warna misalkan salmon deh. Gue juga mau nih body ini gue kasih style color warnanya red. Save, buka lagi browser, reload. Sorry, ini bukan color tapi background color. Nah, udah berubah ya. Ini warnanya sesuai yang gue pengen tadi, blue. Terus paragrafnya juga warna salmon. Ini agak nyaru. Dan bodinya juga backgroundnya udah warna merah. Jadi kurang lebih kayak gitu cara make inline CSS. Dan keuntungannya pakai inline CSS yaitu ketika gue pengen coba-coba dulu nih, misalkan body ini pengen gue kasih warna salmon ya, terus kira-kira cocok apa enggak gitu. Kalau misalkan udah cocok, nah baru biasanya gue pindahin ke style.css nya. Atau misalkan lagi buru-buru lah mau ini nyobain tanpa harus nyari-nyari tagnya dulu di style.css, biasanya gue pakai inline CSS ini. Tapi kekurangannya kalau misalkan lu nih nggak make style.css tapi make inline CSS buat semua filenya, ini juga bakal kurang efisien. Ini kan cuma dikit doang ya kelihatannya, tapi kalau misalkan banyak, biasanya itu ada font size, ada font family, ada font weight, ini bakal kurang efisien aja gitu dilihatnya, kodenya bakal kurang rapi. Kalau kalian masih ngoding HTML kayak gini sih masih enak-enak aja dilihatnya, tapi kalau misalkan udah mulai ngoding ke JavaScript, pakai React, pakai Vue.js, atau udah mulai masuk ke PHP, itu bakal dilihatnya bakal nggak enak banget deh. Jadi kurang lebih seperti itu cara pakai CSS. Ada 3 cara pakai CSS. Yang pertama ada inline, kedua eksternal, dan ketiga ada internal. Dari ketiga cara tersebut, biasanya sih yang paling sering dipakai external CSS. Kenapa external CSS? Karena lebih gampang di trackingnya. Dan kalau pakai external CSS, misalkan kalian kerja sama tim, itu tim kalian gak bakal bingung lihat codingan kalian. Dan juga misalkan codingan kalian udah cukup banyak nih, dan kalian makainya inline atau internal CSS, itu bakal berantakan banget. Ini satu file ini bisa sampai ribuan baris kali, karena stylenya ini langsung di dalam filenya ini juga, dan itu bakal susah banget trackingnya, bikin pusing. Sekian tutorial dari gua mohon maaf kalau misalkan cara penyampaian gua masih kurang, tapi teman-teman
boleh langsung aja komen di bawah kalau misalkan ada yang ingin ditanyain, atau teman-teman di sini juga ada yang pengen ngasih tips dan trik gimana cara pakai CSS. Nanti gue coba implementasiin. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Selamat malam.